Oke, halo Sobat BPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan field report hari yang pertama untuk seri yang keempat soal kompetensi teknis BPK di tahap yang kedua untuk formasi guru kelas SD ya. Ini menjadi perhatian karena ada beberapa soal yang di tahap 1 telah muncul dan di tahap kedua kembali muncul lagi. Oke, kita lanjutkan di nomor 23. Nah, pada soal nomor 23 ini membahas tentang pengamalan Pancasila. Tentu rekan-rekan yang sudah menjadi subscriber Mentor BPK sudah mengetahui banyak tentang jenis-jenis soal pengamalan Pancasila. Salah satu yang kembali muncul adalah ada dua tipe. Yang pertama adalah menanyakan tentang lambang dan juga silanya. Ya, contoh ini, peserta didik di sebuah kelas melakukan diskusi dalam proses pembelajaran untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Jadi, yang perlu kita highlight atau kita underline untuk garis bawahi adalah di sini melakukan diskusi, kemudian untuk menentukan suatu keputusan bersama. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila yang berlambangkan. Berarti kan kita harus tahu dulu ini pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, yang berkaitan dengan musyawarah kan diskusi ini adalah bentuk musyawarah ya. Musyawarah mufakat ya, itu karena untuk mencapai keputusan bersama itu merupakan pengamalan Pancasila sila keempat ya. Karena sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ. Nah, di mana sila yang keempat memiliki lambang apa? Yaitu adalah lambang kepala banteng. Jadi jawabannya adalah E. Nah, tipe lain yang muncul adalah bentuk pertanyaan silanya ya. Contoh, peserta didik di sebuah kelas melakukan diskusi dalam proses pembelajaran untuk menentukan suatu keputusan bersama. Kan sama, yang penting adalah bentuk aktivitas atau pengamalan Pancasilanya masih sama, yaitu diskusi dan keputusan bersama. Berarti ini juga musyawarah mufakat. Nah, aktivitas tersebut merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila sila ke sama ya, ini adalah sila keempat. Jadi perlu diwaspadai baik pertanyaan dalam bentuk lambang maupun dalam bentuk sila. Lanjut di nomor 24 ya. Di sini ada soal mengenai cara pengerjaan operasi campuran. Nah, berdasarkan testimoni rekan-rekan yang sudah berjuang di hari yang pertama, ada berbagai bentuk, ada yang disuruh memilih kecuali, berarti kita harus cermat, yang salah, tapi juga ada yang ditanyakan memilih beberapa opsi yang benar. Jadi diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk pengerjaan operasi campuran, nanti dipilih yang sesuai dengan kaidah. Nah, kembali mengingatkan di dalam operasi campuran yang pertama kita prioritaskan adalah dalam kurung. Kemudian yang kedua adalah kali atau bagi. Dan yang ketiga adalah tambah atau kurang. Nah, 45 dibagi 15 dikurangi 1 kali 2, maka prioritasnya kita lihat di sini ada pembagian terlebih dahulu. Berarti ini kita kerjakan dulu. 45 baru dibagi dengan 15. Kemudian ada 1 kali 2 dikerjakan bersamaan ya. Nah, kemudian baru dikurangkan. Berarti secara kaidah operasi perhitungan untuk campuran seperti ini, operasi campuran adalah yang benar adalah yang A ya. Lanjut nomor 25, penyelesaian operasi hitung campuran di atas yang benar. Nah, sekali lagi ini bukan mencari jawaban final dari perhitungan itu, bukan, tetapi kaidahnya ya. Kaidahnya bagaimana? 10 kali 5 berarti itu kita prioritaskan karena perkalian terlebih dahulu, berbarengan dengan pengerjaan 48 dibagi 8, baru setelah itu ditambah. Nah, 10 kali 5 itu kan 50, hasilnya ditambah 48 bagi 8 adalah 6 ya, sehingga 50 tambah 6 adalah 56. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian muncul lagi cara penanganan yang di tahap 1 ada disgrafia, disleksia, kemudian diskalkulia. Kita mulai dari 26. Jika ada siswa kita yang didiagnosa menderita disgrafia ya. Yang ditanyakan di soal ini adalah disgrafia. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah untuk menanganinya ya. Untuk menanganinya adalah
A. Berikan video visual dan siswa melihatnya. B. Melakukan latihan membaca secara rutin. C. Membuat diskusi kelas sehingga terbiasa mengeluarkan pendapat. D. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Atau E. Menyanyikan lagu huruf abjad. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu disgrafia kembali. Di mana disgrafia ini adalah kesulitan menulis ya. Baik merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Jadi, kesulitan menulis ya. Aspeknya apa? Baik berupa merangkai huruf ya dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Nah, sehingga kita harus cari penanganan yang sesuai untuk menangani kondisi dari disgrafia itu apa? Ya berarti yang berkaitan dengan menulis ya disgrafia, yaitu apa? Memberikan teks tertulis kemudian siswa diminta menyalinnya. Jawabannya adalah D. Kemudian 27, yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk siswa yang didiagnosa mengalami gangguan diskalkulia. Nah, ini ada yang mendapat diskalkulia. Nah, berarti kita perlu kembali mengingat apa itu diskalkulia ya. Untuk diskalkulia sendiri adalah kondisi di mana seorang anak itu memiliki kesulitan dalam memecahkan soal matematika atau berkaitan dengan angka, nomor ya. Kemudian berkaitan dengan konsep-konsep dasar di dalam matematika, seperti itu perhitungan dasar. Nah, berarti cara penanganannya apa? Ya berarti kita sebisa mungkin bisa mengkaitkan sesuatu yang berkaitan dengan jumlah angka ya di dalam kesehariannya. Maka untuk konteks soal yang seperti ini, yang tepat adalah yang B. Mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berupa jumlah. Nah ini loh, jumlah. Diskalkulia ini kan bisa jumlah, angka, nomor ya, dalam hal ini angka atau nomor, kemudian perhitungan dasar, atau matematika dasar seperti itu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, karena dengan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berapa jumlah seragam yang digunakan dalam seminggu, hal itu bisa untuk menangani kasus dari gangguan belajar diskalkulia. Nomor 28, hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Nah, apa itu disleksia? Disleksia bisa diartikan adalah kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf ya. Berarti hal-hal apa yang bisa digunakan untuk menangani kondisi demikian, yaitu adalah dengan menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Dengan seperti itu maka akan adanya pembiasaan pelafalan atau membaca ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kemudian ada yang bertemu soal pedagogik ya dalam bentuk analisis remedial dan pengayaan. Ini contoh di tahap yang pertama juga muncul seperti ini. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya adalah 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Nah, sampai di sini Anda bisa menentukan berarti persentase ketidaklulusannya itu berapa. Jadi secara umum saja ya, secara umum saja seberapa. Yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melakukan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. Atau E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Nah, pertama kita harus bicara tentang prosedural ya. Prosedural remedial atau pelaksanaan remedial. Ketika persentase 0% sampai dengan 20%, maka akan dilakukan remedial dalam bentuk pembimbingan yang bersifat individu ya. Yaitu apa? Jika kesulitan peserta didik
itu berbeda-beda sehingga kebutuhan akan remedialnya berbeda-beda. Yang kedua, apabila prosentase di 20% hingga 50%, maka pembimbingan akan dilakukan secara kelompok ya. Kelompok. Kenapa? Karena ketika prosentase besar ini, maka kesulitan itu relatif sama ya, berarti kendala yang dihadapi sama sehingga prosentasenya menjadi cukup besar. Yang ketiga, apabila lebih dari 50% sampai dengan 100%. Nah, itu berarti harus dilakukan pembelajaran ulang. Mengapa? Karena itu membuktikan bahwa ada transfer knowledge yang belum tepat, belum sesuai, sehingga ekspektasi hasil yang memenuhi KKM itu rendah karena banyak yang remedial, sehingga perlu dilakukan pembelajaran ulang. Nah, di kasus ini kan hanya 3 dari 32, berarti kan sangat kecil, yaitu di antara 0% sampai 20%. Berarti apa? Dilakukannya adalah remedial yang bersifat individu ya, untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 30, Pak Dedang mengajar di SD Negeri Pustaka Guru. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75, 20 siswanya mendapatkan 60. Sedangkan KKM-nya yang diterapkan adalah 70. Jadi ini secara kronologi KKM-nya di 70, kemudian yang 75 itu ada 10 siswa, kemudian yang dia dapat 60 itu ada 20 siswa. Berarti kan sampai di sini bisa kita buat kesimpulan bahwa 20 siswa ini itu remedial ya. Karena tidak memenuhi KKM yang 70. Nah, pertanyaan adalah kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh guru untuk 20 siswanya adalah, nah, kita lihat berarti total siswa ada 30. Berarti kalau 20 siswanya dari 30, ini kan berarti 2/3-nya adalah remedial ya, 2/3, 20/30-nya remedial. Berarti sudah prosentasenya itu kalau dibuat prosentase 20/30 kali 100%, begitu itu sudah 66,67%. Artinya berdasarkan kaidah dari soal sebelumnya, ketika lebih dari 50%, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Apakah A. memberi tugas pengganti nilai ujian kepada 20 siswa yang belum memenuhi KKM? Apakah B. menjelaskan kembali materi tersebut lalu siswa yang belum tuntas dites lagi? Ataukah C. melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan? Atau D. memberikan latihan soal untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa? Ataukah E. membuat kelompok belajar siswa? Karena ini posisinya adalah besar sekali, maka perlu pembelajaran ulang, yaitu menjelaskan kembali materi tersebut yang belum tuntas, kemudian diteskan kembali. Berarti jawabannya adalah B. Jadi sebelum melakukan penilaian ulang itu harusnya diberikan pembelajaran ulang ya. Itu prosedurnya seperti itu. Agar apa? Capaiannya nanti bisa meningkat seperti itu. Oke, demikian video pembahasan untuk FR di hari pertama. Semoga bermanfaat untuk para pejuang ASN di tahap yang kedua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mentor BPK dan share apabila video ini bermanfaat untuk para pejuang ASN di tahap yang kedua. Terima kasih, salam cerdas, salam hebat Mentor BPK 2021. Terima kasih.